Barakallahu teman sekalian, apabila imam lupa kunut subuh, lalu imamnya ternyata sujud sahwi, maka antum mengikuti dia sujud sahwi. Nah, sujud sahwi satu kali, ya antum ikuti saja. Nanti kalau udah tamat dikasih tahu, mas sujud sahwi itu dua. Kalau dia bilang kayak tadi, wis dengan jari nyongbek ya wis. Ya soalnya gimana lagi? Kalau kita berhadapan dengan orang yang begitu kan repot. Ya, tapi saya suka ngeliat-ngeliat di masjid dan di musola. Biasanya saya suka ngeliat-ngeliat ada kitab apa di situ ya. Kadang-kadang ada kitab Safinatun Najat, saya ambil, saya baca. Ya, pingin rasanya kapan waktunya biar mereka suruh baca di kitab tersebut ya. Walaupun kitab tersebut ya ada beberapa takrikat dan takibat ya, catatan dan juga koreksi ya. Tapi mendinglah kalau pakai kitab walaupun itu juga mungkin dengan songat-soteng begitu. Begitu ya. Ya kadang-kadang ingin rasanya, terutama mereka yang di kampung-kampung ini yang mungkin sama sekali tidak paham. Ya ada baiknya kita mungkin menghargai kitab-kitab mereka lalu kita bacakan kepada mereka. Cuma sayangnya mereka belum tentu mau dengar kalau kita yang bacakan. Ya. Padahal kitab-kitab mereka juga kalau dibaca ya lumayan lah gitu. Ya, daripada yang tidak mengerti sama sekali mendingan begitu lah. Nanti kalaupun ada taklikat tinggal baca lagi kitab-kitab yang lain. Penting jamaah. Sebenarnya masyarakat ini mereka perlu banyak pengetahuan tentang agama ya. Kan mereka punya kitab-kitab yang masyhur juga kan. Dan di Solih itu kan kitab masyhurnya mereka. Ya, itu bisa dibaca, bisa diajarkan. Ini namanya strategi dakwah ya. Jadi ya memang ya idza jahila ya ulima, kalau orang itu bodoh ya perlu diajari. Makanya kita yang memiliki kemampuan pengetahuan ya untuk bisa menjelaskan kepada mereka sebaiknya begitu. Jamaah sekalian, kata Rasulullah, inna maju ilal imam liyutama bihi. Hanyalah imam dijadikan untuk diikuti jamaah. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imamnya kunut ya kunut. Iya, kalau imamnya tidak ya tidak. Begitu. di kita dulu ya. Ya, Ustaz Dunal Karim Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala, beliau termasuk orang yang bersikeras tidak pakai kunut ketika imamnya kunut. Itu Ustaz Yazid. Bahkan beliau waktu itu mengatakan kalau imamnya kunut maka kita tidak pakai kunut dan kita zikir yang panjang. Cuma sampai wafatnya waktu itu saya belum sempat nanya, Ustaz zikir panjang itu dalilnya apa? Saya belum sempat nanya waktu itu. Oh Allah belum sempat aja. Dan beliau mengatakan, dan juga bukan hanya beliau, termasuk Ustaz Abdul Karim Abdul Hakim bin Amir Abdul juga sama seperti itu. Jadi tidak, ya seingat saya ya, karena beliau mengatakan itu adalah bid'ah itu seperti itu. Tapi yang jelas itu yang sering terdengar, seingat saya di videonya yang lainnya, Ustaz Yazid itu tidak kunut. Tetapi kalau antum kembali kepada gurunya beliau, saya ingin, dia mengatakan idza qanatal imam qanatal makmum. Kalau imamnya kunut ya makmum kunut, itu gurunya Ustaz Yazid bilang begitu. Jadi kalau imamnya kunut ya makmum kunut. Dan para ulama umumnya seperti itu. Kenapa mereka kenapa ikut-ikutan kunut? Ya karena hadis Nabi yang mulia, inna maju ilal imam liyutama bihi, hanyalah imam dijadikan untuk diikuti. Mau benarnya, mau salahnya ikut aja dulu. Kan tadi sudah diterangkan kalau salah ya imam resikonya, makmum tetap baik. Begitu. Lagi pula juga kalau imam itu kunut kita berdiri aja nggak angkat tangan, emangnya kunut itu angkat tangan doang? Bukan. Kunut itu ada 15 makna, diterangkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Ada 15 makna. Di antara maknanya adalah tulul qiyam, lama berdiri. Jadi walaupun sampai tidak angkat tangan, ketika berdirinya lama, etatnya kunut. Kalau menurut kitab Tuhfatul Ahwadi. Begitu. Imamnya kunut dengan angkat tangan, sampean nggak angkat tangan, dia macam belegedeg gitu kan. Etatnya kunut kayaknya sama. Antum bisa baca di kitab Tuhfatul Ahwadi. Saya ingat saya ada sekitar 15 makna. Di antaranya tulul qiyam. Begitu. Fatwa kibar ulama, mereka ya yang saya tahu kalau imamnya kunut ya kunut. Makanya kata Imam Hasan Basri belum mengatakan apa? Sholli ma'ahu wa alihi bid'atu. Salat bersama dengan imam yang ahli bid'ah. Tapi bid'ah nama bagi dia, bukan bagi kita. Imam kunut, umpamanya ya, kunut itu adalah umpamanya anggap aja adalah bid'ah. Maka mereka melaksanakan kunut itu kesalahannya bagi mereka. Kita makmum ikut kunut itu karena apa? Inna maju ilal imam liyutama bihi. Kalau antum bilang, kenapa sih yang salah kok diikuti? Saya mau tanya, lebih jelas mana salahnya? Orang yang berdiri meninggalkan tasawuf awal
dengan orang yang kunut subuh? Sok lebih jelas mana? Imam itu meninggalkan tasawuf awal, dia berdiri, semua sudah tegak, nggak balik lagi kan? Kita makmumnya berdiri juga. Saya mau tanya, itu imam salah nggak? Salahnya jelas apa tidak? Lebih jelas mana kesalahan antara orang yang meninggalkan tasawuf awal dengan kunut subuh? Sok lebih jelas mana? Hah? Lebih jelas yang tadi orang yang tidak tasawuf awal. Jelas kan salahnya? Saya kira ijma itu, makmum ijma tuh salah nih, salah kan? Tapi kalau imam kunut subuh, kira-kira makmum ijma tidak? Enggak, ada yang bilang iya boleh, ada yang mengatakan enggak, bid'ah apa, beda-beda. Ternyata kita mengikuti kan ketika imam berdiri. Oleh karena jemaah sekalian, saya lebih condong kepada pendapat ya para ulama yang mengatakan bahwa ketika imam itu kunut, ya kunut. Dan umumnya begitu. Para ulama pendapatnya seperti itu. Ya walaupun ada sebagian dari ustaz kita yang demikian, ya tentu saja kita kembali kepada dalil. Sebagaimana juga guru-guru kita mengajarkan supaya kembali kepada dalil, ya demikian pula dalam masalah ini. Begitu kadang-kadang. Mudah-mudahan dipahami. Wallahu a'lam.